Aku Sarah Duaris Oktaviani dan selamat datang bagi teman-teman di segmen pengakuanku. Bagi teman-teman yang belum nonton segmen pengakuanku sebelumnya, teman-teman bisa nonton dulu di pengakuan-pengakuan sebelumnya. Jika teman-teman ingin support channel YouTube ini, teman-teman dapat klik tombol subscribe-nya agar kita semakin semangat memberkati teman-teman semua lewat channel YouTube ini. Pengakuan pertama. Ini aku bacain buat teman-teman. Hai Lala cantik, ntar kalau aku kepilih tolong diblurin foto dan namaku ya. Oke. Aku pengen jujur aja karena belum ada sih yang tahu dengan dosa lamaku ini. Oke. Tapi nggak tahu kenapa aku pengen banget cerita ke kamu. By the way, aku tahu kamu dari temen aku yang repost video aku. Dan kamu salah satu orang yang berpengaruh besar padahal hanya lewat sosial media. Dan kita belum pernah ketemu sama sekali. Aku bener-bener ngerasa semua video kamu itu tamparan keras bagi kita generasi muda. Aku emang musik, tapi aku suka nonton video porno. Ya, aku terikat dengan video-video itu sampai-sampai aku punya pikiran gak butuh laki-laki. Oke, berarti kamu perempuan ini. Aku sendiri aja udah puas kok. Sampai awal tahun 2020 aku sama sekali gak ada ketertarikan sama cowok. Malah benci gak tahu kenapa. Tapi mengingat firman Tuhan, kita harus beranak cucu. Dan aku lihat video kamu. Kamu bilang dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Bener banget. Semakin kamu terus hidup dalam dosa, semakin seneng iblis karena missionnya berhasil membuat kita keluar dari rencananya. That's true. Kalau kita berbuat dosa, itu sama saja kita menyalibkan Tuhan untuk kesekian kalinya. Ampuni aku Tuhan, dan puji Tuhan aku sedang dalam tahap berubah lah. Dukung dalam doa ya lah, dan puji Tuhan aku lega banget. Bisa chat and ngaku kayak gini. Terima kasih sudah membuka segmen inilah. Kamu emang princess of God. Oke, aku nggak bisa tampilin namanya karena mungkin nanti aku bisa tampilin DM-nya dia aja, tapi tidak untuk namanya dia. Namanya juga privacy gitu ya guys. Oke, ini bermasalah tentang berbau-bau dengan porno gitu ya. Kalau masalah itu memang banyak banget generasi muda saat ini. Bukan saat ini aja sih, dari dulu banget generasi muda itu masalahnya itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu seks. Bisa saja dengan cara nonton video porno, atau dengan kalau kita lihat atau kita nonton dengan video-video pengakuan-pengakuan kemarin, ada yang langsung melakukan gitu kan. Jadi teman-teman dengar baik. Bener yang kamu dengar dari video-video aku dulu-dulu banget. Ketika kita melakukan dosa, kita sama saja sedang menyalibkan Tuhan untuk kesekian kalinya. Dan saran dari aku, untuk kamu keluar dari lubang itu, lubang nonton video porno itu, kamu harus menjauhi sesuatu yang berbau atau menjurus ke sana. Misalnya kamu tahu kelemahan kamu, kalau kamu dalam kondisi lagi sendiri, dalam kondisi tidak ada orang di rumah kamu gitu loh. Itu mempunyai peluang besar kamu untuk nonton video porno. That's why kamu harus kenali dulu kelemahanmu. Kamu kenali dulu, oh aku tuh gak bisa nih kalau aku sendirian di rumah. Karena kalau aku sendirian di rumah aku bakal nonton video porno. That's why kamu harus kenali dulu kelemahan kamu. Setiap kita ya, mau dosa apapun itu, kita kenali dulu kelemahan kita. Aduh, kelemahan aku tuh gak bisa jaga rahasia. That's why jangan ada orang yang cerita ke aku tentang rahasia-rahasia seperti itu. Karena aku takutnya aku jadi batu sandungan. Pokoknya teman-teman harus kenali dulu kelemahan teman-teman. Apa yang menjadi kelemahan teman-teman? Apa yang menjadi pemicu teman-teman untuk melakukan dosa? Sama halnya untuk teman-teman yang sudah pacaran juga. Aduh, aku takut jatuh dalam seks bebas. Oleh sebab itu kamu jangan dekatkan dirimu kepada sesuatu yang menjurus ke sana. Misalnya pacaran yang harus kudus. Kemudian jangan sampai grepe sana, grepe sini, cium sana, cium sini gitu loh. Oke, kamu kenali dulu titik kelemahan kamu. Aku gak bisa nih kalau aku kayak gini. Aku gak bisa nih kalau misal situasi kondisi seperti ini, bakal aku jatuh. Ketika kamu pada saat itu posisinya sendiri, kamu harus cepet-cepet
untuk entah itu pergi, entah itu hangout sama teman-teman, entah itu kamu ngajak sama teman-teman, entah apapun yang paling ampuh banget. Kamu pujian penyembahan, kamu berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Oke? Semangat. Oke, nanti kita terakhir dukung dalam doa. God bless you. Pengakuan kedua. Akhirnya aku mau cerita celala, oke. Tapi nggak bisa panjang-panjang. Kayaknya ini chatnya panjang, gimana nih? Dan semoga Cece pilih aku. Aku lahir dari keluarga yang cinta Tuhan, puji Tuhan. Tapi singkat cerita, papaku selingkuh. Dan mamaku juga ikut-ikutan selingkuh. Wow. Dan tinggal aku dan adikku, kami bingung mau gimana hidup kami. Mau ikut siapa. Dan akhirnya kami tinggal di rumah oma opa dari mama kami bersama om. Dan singkat cerita, hidupku kacau. Aku kecewa sama Tuhan, aku berpikir dia gak ada. Dia gak mengasihi aku. Aku benci dengan hidupku. Singkat cerita yang buat aku makin terpuruk di saat omku sendiri memperkosa aku. Wow, emotikon nangis guys. Aku hancur aku depresi. Aku ambil keputusan untuk bunuh diri karena menurutku hidupku udah gak guna lagi. Sampai ketika aku pengen bunuh diri dengan minum Baygon. Sebelum minum, kepalaku pusing banget. Jadi kayak posisi terbaring tapi telungkup setengah gitu, Oke, terbaring telungkup setengah. Dan seketika pada saat itu aku ngeliat ada tangan yang bolong. Dan aku ingat cerita omaku dari kecil, Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita dan menghapus dosa kita. Dan waktu itu aku nonton video pengakuan lagi. Dan aku sangat dikuatkan, Dan puji Tuhan, aku udah berdamai dengan masa laluku. Aku mengampuni orang tuaku, omku, walaupun itu berat banget. Tapi ketika aku melepaskan pengampunan, Cece tahu rasanya kayak apa? Kayak ada batu yang menekan jantung. Bayangin teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini saat ini sedang menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, nih, dia bersaksi nih buat teman-teman. Dia ngaku dan dia rasakan sendiri ya teman-teman. Ketika dia melepaskan pengampunan, Cece tahu rasanya kayak apa? Kayak ada batu yang menekan jantungku dan batu itu sekarang udah diangkat Tuhan. Sehingga aku bisa bernafas dengan lega. Puji Tuhan, aku bertemu dengan IG Cece. Tuhan Yesus baik menemukan aku dengan wanita yang luar biasa seperti Cece. Maju terus, by the way, tolong diburumin nama aku. Menurutku gak usah diburumin sih, ini kesaksian ya, cuman kalau kamu mintanya seperti itu is okay gitu ya. Dari kisah kamu kita belajar teman-teman. Ini berat sih, kalau aku juga jadi dia, bayangin papanya selingkuh. Kata pertama, dia bersyukur dia lahir dari keluarga yang cinta Tuhan. Cuman singkat cerita, dia cerita kalau papanya selingkuh. Yang kedua, mamanya juga ikut-ikutan selingkuh. Bayangin teman-teman, seberat apa hidupnya dia. Dan dia tinggal bareng oma opanya beserta omnya. Dan diperkosa. Menurut aku kamu hebat sih. Kamu bisa melepaskan pengampunan karena memang firman Tuhan juga berkata seperti itu. Kamu harus mengampuni. Sebab jika kamu mengampuni, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni. Jadi jika teman-teman yang saat ini mendapatkan video pengakuan ini, kalau kamu juga mengalami hal yang sama seperti teman ini, menurut aku ini berat. Tapi jika kamu melakukannya karena cinta kepada Tuhan, lihat, kata dia, seperti ada batu yang menekan jantungnya. Dan ketika dia melepaskan pengampunan, seketika batu itu kayak Tuhan angkat dan dia bisa bernafas dengan lega. Seperti itulah setiap kita yang Tuhan rindukan teman-teman. Tuhan itu ingin banget teman-teman semua jangan sampai ada kepahitan, kebencian, amarah dalam kehidupan teman-teman. Mungkin kita kesel sama orang lain, apalagi sampai diperkosa. Kamu semangat, tetap kuat. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kamu, aku percaya semuanya
agar Tuhan boleh menyatakan bagaimana kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kamu. Dan kamu boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan yang teramat ajaib. Mantap, God bless you. Pengakuan ketiga. Ntar di blur namaku ya, Ce. Oke. Jujur, Ce, masa lalu aku kelam. Bisa dikatakan aku barang rongsokan lah, Ce. Karena udah sebegitu hancurnya aku. Oke. Aku penyuka sesama jenis. Wow. Aku minum. Ini cewek apa cowok sih? Aku minum, aku ngerokok, pokoknya semuanya lah hancur, plus lah pokoknya. Dan sekarang aku sedang dalam proses berubah, Ce. Puji Tuhan banget. Aku capek dengan masa laluku yang kelam. Ya, kalau teman-teman punya masa lalu yang sama dengan teman kita ini, dengar baik-baik. Aku capek dengan masa laluku yang kelam, walaupun ini gak mudah, but aku terbantu dari konten-konten Cece, baik di IG, TikTok, dan YouTube. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget, aku seneng banget denger ini. Thank you banget, Ce. Please jangan berhenti buat konten-konten ini, karena jujur setiap perkataan Cece itu membangkitkan aku banget. Dan aku sedang dalam proses berubah. Tolong doain ya, Ce. Oke, aku pengen cerita ke semua orang one day, but ketika aku udah bener-bener total, Ce. Dan please bantu kami yang rusak ini, Ce. Please. Jesus bless you more, Ce. Celala yang kusayangi dan kuhormati. Thank you. Ini pujian sih. Oke, dia ngaku, dia buat pengakuan. Dia bilang dia seperti barang rongsokan yang sudah sebegitu hancurnya, teman-teman. Mungkin saat ini juga teman-teman ada yang ngerasa hal yang sama. Tuhan, aku tuh udah kayak barang rongsokan, udah gak ada bagus-bagusnya lagi, udah gak ada yang bisa Tuhan pakai dalam kehidupanku. Tapi dengar baik, teman-teman, setiap kita punya masa lalu yang kelam. Semua kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan teman-teman untuk menyatakan bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi kamu jangan fokus kepada masa lalu kamu. Kamu jangan fokus, aku tuh udah orang paling bobrok, udahlah aku gak akan bisa dipakai Tuhan. Aku gak akan bisa dipakai Tuhan. Dengar baik, teman-teman. Sekalipun masa lalu kamu sekelam apapun, ketika kamu di tangan Tuhan, Tuhan mampu ubahkan sampah menjadi berlian. Menurut teman-teman aku dulunya baik-baik. No, aku juga mungkin kalau dibilang bandel, aku juga dibilang mungkin juga bisa dibilang sampah. Tapi yang sampah ini Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa bentuk menjadi sebuah berlian seseorang yang saat ini teman-teman boleh lihat secara langsung gitu, walaupun ini lewat video gitu ya, teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, teman-teman. Jangan fokus kepada masa lalumu, tapi fokus kepada siapa kamu taruh hidupmu. Kalau kamu taruh hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan membentuk kamu menjadi seseorang yang berharga. Karena firman Tuhan bilang, kita biji matanya. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan dengarkan intimidasi iblis kalau kamu gak layak. Ketika kamu minta ampun, kamu mengakui semua dosamu, kamu rindu berubah, saat itu juga Tuhan akan mengubahkan setiap kita. So, teman-teman, terima kasih. Aku hanya bisa buat 3 pengakuan. Dan pengakuan-pengakuan yang lain akan aku tampung dan aku balas lewat DM. Dan saat ini aku ingin berdoa karena banyak juga dari kalian yang minta dukungan doa. Jadi mari sama-sama kita siapkan hati, kita bersatu hati di dalam doa. Aku pengen doain teman-teman. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, hamba bersyukur untuk teman-teman yang Tuhan kirimkan, walaupun kami belum pernah ketemu Bapa. Dari kota manapun, dari tempat manapun ya Bapa mereka saat ini. Mungkin saat ini mereka sedang menonton video ini Bapa, mari Tuhan Kau jamah hati setiap mereka. Di mana Tuhan mereka sudah Tuhan Yesus mulai Tuhan berproses berubah Bapa. Mereka memiliki kerinduan Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Mereka memiliki kerinduan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Bapa dari kehidupan mereka. Tuhan, hamba melepaskan berkat bagi setiap mereka Bapa. Mari Tuhan Kau pakai setiap mereka Tuhan. Setiap mereka Tuhan yang saat ini juga Tuhan yang boleh Tuhan
mengalami kasih-Mu. Biar ya Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu bagi mereka. Dan saat ini juga hamba berdoa Tuhan bagi teman-teman yang masih terikat dengan dosa-dosa yang lama Bapa, jatuh kepada lubang-lubang yang sama. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap mereka Tuhan, berikan kemurahan-Mu, sadarkan setiap mereka, lawat setiap mereka Tuhan, agar Tuhan Yesus mereka boleh sadar Bapa, agar mereka lebih paham ya Tuhan bagaimana anugerah Tuhan ketika mereka melakukan dosa, sama saja mereka menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya Tuhan. Hamba percaya Tuhan setiap generasi-generasi muda ini akan Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan, akan Tuhan pakai dengan luar biasa Bapa, dari kota manapun mereka saat ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan ketika mereka menonton video ini Tuhan, ketika mereka menyaksikan video ini, berkat Tuhan tercurah, anugerah Tuhan tercurah bagi mereka, sehingga mereka Tuhan tidak kembali lagi kepada lubang yang sama Tuhan, sehingga boleh Tuhan mereka menatap ke depan, bagaimana mereka memiliki masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan, gilang gemilang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan kalau mereka saat ini boleh berproses Bapa, biar Roh Kudus memampukan setiap mereka, Roh Kudus boleh memampukan setiap mereka, menolong setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami dari Sabang sampai Merauke, bahkan Tuhan dari negara lain yang menonton video ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, bahwa kami lebih lagi di dalam-Mu Tuhan boleh melihat anugerah Tuhan, boleh melihat kasih Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya Tuhan setiap mereka yang menonton video ini boleh Tuhan berkati berlimpah-limpah, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga video ini memberkati teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh klik tombol like-nya. Teman-teman share juga ke seluruh sosial media teman-teman, sehingga teman-teman yang lain memiliki pesan yang sama. Dan jangan lupa teman-teman untuk support channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, salam dari aku.